Pipa! Pipa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Salam hangat dari kami, keluarga mahasiswa teknik perpipaan. Mungkin teman-teman yang lain masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih teknik perpipaan itu? Well, aku bakalan menjawab nih. Teknik perpipaan adalah salah satu program studi yang terdapat pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Merupakan bagian dari jurusan Teknik Permesinan Kapal. Teknik perpipaan berdiri pada tahun 2007. Program studi ini juga sudah mendapat akreditasi ALO. Selain itu juga, program studi ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Program studi ini mempelajari bidang rekayasa perpipaan serta aplikasinya di bidang maritim dan industri. Mahasiswa program studi ini secara spesifik mempelajari pipa, mulai dari material, desain, analisa, dan manajemennya. Jangan salah kaprah, lulusan teknik perpipaan bukan berarti jadi tukang ledeng. Alumni dari program studi ini akan menjadi seorang piping engineer, dan lingkup kerja seorang piping engineer sangatlah luas. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat membutuhkan sistem perpipaan, baik dari unit terkecil seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, industri kimia, industri perkapalan, hingga perminyakan dan pertambangan. Sistem perpipaan yang baik dan mumpuni akan memastikan kelancaran kegiatan perekonomian. Pasti teman-teman yang lain penasaran, mata kuliah apa aja sih yang dipelajari di teknik perpipaan? Yang pertama adalah isometric. Piping isometric drawing adalah sebuah gambar representasi dari routing pipa yang ditunjukkan secara 3 dimensi. Isometric drawing tidak menunjukkan skala sebenarnya, karena poin pentingnya adalah arah dan peletakannya. Tapi isometric drawing dibuat tetap proporsional. Selain itu juga ada mekanika fluida. Mata kuliah ini tentu saja belajar mengenai fluida dan gaya yang bekerja padanya. Ini sangat berkaitan erat dengan fungsi pipa, yaitu untuk mengalirkan fluida dari titik A ke titik B, atau lanjut lagi, dari titik B ke titik C, hingga terbentuk suatu sistem proses. Nah, sebagai seorang engineer, kita juga harus bisa melakukan perhitungan dan analisa mengenai hal ini. Selain matkul yang udah aku jelasin tadi, tentu aja nih yang paling asik adalah mata kuliah praktiknya. Karena seperti yang kita tahu nih, D4 atau sarjana terapan beda loh sama S1. BTW, kalian tahu nggak perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada porsinya. D4 lebih menitik beratkan pada praktik, yakni dengan perbandingan praktik 60% dan teori 40% guys. Ada beberapa mata kuliah praktik yang kita dapat di program studi ini, misalnya pengelasan. Pengelasan adalah salah satu teknik untuk menyambung pipa dengan cara dilas. Tidak heran nih jika kita mendapat mata kuliah praktik ini. Di sini kita bisa belajar bagaimana cara mengelas yang baik dan benar, indikasi-indikasi cacat las apa saja yang masih ditoleransi atau tidak diperbolehkan, dan masih banyak lagi. Tentunya ini berguna jika kita nanti menjadi seorang piping inspector. Masih banyak lagi deh mata kuliah yang belum dijelaskan. Intinya adalah mata kuliah yang kita dapat itu semua untuk menunjang kompetensi kita ketika kita lulus dan menjadi piping engineer. Teknik perpipaan juga menyediakan wadah nih bagi mahasiswanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, menjalin relasi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, dan diharapkan siap berkontribusi, terjun ke masyarakat, dan bermanfaat untuk orang banyak. Wadah ini kita sebut dengan Himpunan Teknik Perpipaan. Ada beberapa divisi yang berada di dalamnya, dan setiap divisi memiliki fungsi dan ranah kerja yang berbeda-beda. Jadi, gimana nih teman-teman? Udah ada gambaran tentang program studi ini?